Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Parasatya Raab. Nama saya Inaya Nursabila. Nama saya Nindya Raminta. Nama saya Nabila Mulia Ramadhani. Baik, hari ini kami akan memberikan presentasi jurnal tentang penerapan asas lex loci contractus dan lex causa terhadap perkara IPB dan Amerika dalam hukum perdata internasional. Selanjutnya, pertama-tama mari kita pindah ke pendahuluannya, yang mana adanya aturan hukum di Indonesia menjadi bukti Indonesia adalah negara hukum yang juga ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat beberapa jenis bidang hukum seperti adanya hukum internasional yang mana di dalamnya berisi norma-norma atau aturan-aturan yang ada berasal dari perjanjian internasional, yang mana sekaligus sebagai sumber hukum internasional. Hal ini telah diketahui dan ditetapkan oleh masyarakat dunia internasional melihat lebih internasional melihat lebih dalam kepada perjanjian internasional juga terdapat dua asas yang cukup menonjol dalam penerapannya, yaitu yang pertama ada asas lex loci contractus dan yang kedua asas lex loci causa. Mengutip Malik tahun 2020 Projodikoro 1979, asas lex loci contractus memiliki makna. Jika dalam suatu kontrak dibuat, maka berlaku hukum tempat kontrak itu dibuat. Sedangkan dalam asas lex loci causa, yang mana asas ini sering menjadi solusi dalam suatu penentuan kasus terkait perjanjian internasional. Selanjutnya, selanjutnya kita pindah ke pembahasan. Pertama, umumnya negara memiliki regulasi yang mengatur kehidupan masyarakatnya, yang mana hukum-hukum itu akan mengatur hal-hal yang berbeda dari hukum yang lain, seperti hukum perdata yang mengatur hubungan orang dengan orang. Ada juga penambahannya seperti hukum perdata internasional, yang merupakan salah satu jenis hukum internasional setelah hukum pidana internasional. Selanjutnya, hukum perdata belum 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 bila. Selanjutnya kita menuju ke sumber hukum perdata internasional, yang mana antara lain ada pertama traktat, yang kedua undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana, yang ketiga asas hukum umum, yang keempat hukum kebiasaan, yang kelima jurisprudensi baik yang nasional maupun internasional, yang kelima doktrin hukum. Selanjutnya, dan berikut adalah salah satu contoh kasusnya, yaitu masalah IPB versus Amerika. Permasalahan internasional ini sendiri bermulai dari menyusutnya populasi kera di Amerika, menjadikan tantangan baru bagi peneliti maupun ilmuwan di Amerika dalam menangkap kera guna untuk diteliti. Kekurangan ini menyebabkan pihak Amerika untuk membeli 800 ekor kera dari IPB yang bertujuan untuk dikembangbiakan dan diteliti, yang mana harga per ekornya 80 juta rupiah, yang di mana nantinya hanya diambil anakannya saja, lalu babonnya akan dikembalikan. Namun, pada saat perjalanan menuju Amerika, tepatnya di Swiss, pesawat terpaksa dihentikan karena terdapat salah satu ekor monyet yang lepas dari kandangnya karena stres pasca melahirkan. Karena dikhawatirkan akan menyebabkan stres pada monyet yang lain, maka dokter IPB memutuskan untuk melumpuhkan monyet tersebut beserta anakannya yang baru lahir. Konfliknya, pengacara Amerika melayangkan tuntutan terhadap IPB berupa perlindungan terhadap satwa serta tidak sempurnanya prestasi yang dilakukan oleh IPB di Amerika. Karena merupakan satwa yang dilindungi dalam kasus perdata internasional ini tentu memunculkan titik taut, yang mana terdapat dua titik taut. Yang pertama, titik taut primer, dan yang kedua, titik taut sekunder. Titik taut primer merupakan suatu titik taut yang akan memberikan informasi mengenai cara membedakan HPI dari peristiwa intern atau biasa disebut bukan perkara HPI. Lalu, titik taut sekunder yang disebut sebagai faktor-faktor atau suatu keadaan yang dapat menentukan berlakunya suatu sistem dalam hukum tertentu. Selanjutnya, lantas apa aja jenis-jenis titik taut sekunder? Yang pertama, jenis titik taut sekunder itu ada asas lex loci contractus, atau bisa disebut tempat dilakukannya perbuatan hukum atau perjanjian.
Di sini, dalam kasus IPB versus Amerika, lokasi perjanjian dibuat di Indonesia. Yang kedua, asas lex loci solutionis, tempat dilaksanakannya perjanjian. Tempat dilaksanakan perjanjian di situ adalah di Amerika Serikat. Kenapa? Karena berdasarkan perjanjian tersebut, bayi kera harus dilahirkan di Amerika Serikat. Jadi berbeda kontrak dibuat sama perjanjian dilaksanakan. Setelah itu, kita loncat ke yang ketiga, asas lex loci commissie atau delicti, atau biasa disebut tempat perbuatan melanggar hukum dilakukan. Tempat di mana monyet dan anak-anaknya disuntik mati, yaitu di Swiss. Yang terakhir ada lex causa. Lex causa hukum, yang mana hukum yang diterapkan adalah hukum Indonesia. Kenapa? Karena hukum tersebut adalah yang harus melakukan suatu prestasi yang paling berpower atau dominan. Yang mana di sini ada Indonesia, yang diwakili oleh IPB sebagai salah satu penjual kerak, karena IPB yang harus menjaga dan merawat dengan baik dan benar untuk diserahkan kepada Amerika Serikat. Selanjutnya, selanjutnya penerapan asas internasional dalam kasus IPB dan versus Amerika akan dibacakan oleh Mbak Inaya. Kepada Mbak Inaya dipersilahkan. Selanjutnya, penerapan asas internasional dalam kasus IPB versus Amerika. Penerapan Penerapan asas internasional dalam kasus ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lex loci contractus, yang berarti karena sesuai dengan asas lex loci contractus, yaitu tempat dibuatnya perjanjian di Indonesia. Maka ketika perkara terjadinya, maka ketika perkara terjadi hukum yang digunakan untuk mengadili perkara ialah hukum Indonesia. Jadi ketika Amerika melayangkan gugatan terhadap Indonesia, maka hukum Indonesia akan digunakan selama berjalannya proses acara di pengadilan tempat tergugat atau IPB tinggal. Yang kedua, ada lex causa, berperan sebagai asas yang dimaksudkan pihak mana yang paling menonjol dalam perjanjian tersebut. Maka sesuai ketentuan, hukum yang digunakan adalah hukum dari negara yang paling menonjol, yaitu Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia juga menanggung jawab untuk merawat anak kera tersebut dan berkewajiban untuk mengirim anak-anak kera tersebut ke Amerika. Dengan ini, maka hukum Indonesia yang akan digunakan selama proses penyelesaian perkara. Pada akhirnya, kasus ini diadili di tempat tinggal tergugat atau IPB, yaitu di Bogor. Selanjutnya kesimpulan. Dari kasus di atas jelas terbuktinya keefektifan dari kedua kasus di atas, yang mana hal ini terbukti dengan diadilinya perkara ini menggunakan hukum Indonesia, serta pengadilan yang digunakan sebagai tempat dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah tempat tinggal IPB, yaitu Bogor. Tentu hal ini menguatkan bentuk penerapan nyata dari kedua asas tersebut, serta mempertegas bahwa asas-asas tersebut dapat digunakan sebagai suatu solusi atau jalan keluar dalam menentukan apakah konflik itu sebuah kasus HPI atau tidak, maupun menentukan hukum mana yang akan digunakan dalam menentukan proses konflik tersebut. Selanjutnya, pendapat kelompok. Kami berpendapat bahwa sudah terjadinya pemenuhan atau pelaksanaan asas-asas yang ada dalam titik taut HPI, yang mana hal ini memberikan keterangan yang jelas bahwa untuk konflik di atas merupakan salah satu contoh dari banyaknya konflik HPI. Kami juga berpendapat bahwa negara Indonesia dan IPB bekerja sama dengan baik dan telah memenuhi asas-asas yang ada dengan melihat dan berbagai asas dari titik taut sekunder, dan jelas bahwa perjanjian antara IPB dengan negara Amerika yang sayangnya terjadi tidak terpenuhinya suatu prestasi yang disepakati ini merupakan salah satu konflik HPI. Dilihat dari penerapan asas, tentu hal ini mempertegas bahwa asas-asas tersebut dapat digunakan sebagai suatu solusi dalam menentukan hukum negara mana yang akan digunakan proses konflik tersebut. Di sini juga menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum tunduk dengan segala ketentuan perjanjian internasional yang berlaku tidak hanya baginya maupun negara lain. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Anin.
Baik, pada jurnal yang selanjutnya yaitu yang dengan berjudul Pemakaian Hukum Asing dalam Hukum Perdata Internasional, Kewajiban dan Pelaksanaannya di Pengadilan Indonesia. Pendahuluan, bahwa HPI di Indonesia menerima pemakaian hukum asing untuk mengatur peristiwa keperdataan yang mengandung unsur asing. Pemakaian hukum asing diatur dalam peraturan perundangan dan sumber hukum perdata internasional masing-masing negara. Ketentuan tentang hukum negara mana yang harus diberlakukan pada suatu peristiwa keperdataan yang mengandung unsur asing juga ditemukan dalam peraturan perundangan, jurisprudensi, dan doktrin di Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam istilah sebagai choice of law rules atau conflict of law rules, yaitu aturan-aturan yang harus diikuti oleh pengadilan atau pejabat berwenang dalam memilih hukum yang harus diberlakukan pada suatu perkara perdata yang ada unsur asingnya. Next. Lalu ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah terkait ketidakpatuhan pengadilan Indonesia terhadap kewajiban penerapan hukum asing sesuai dengan ketentuan choice of law dalam HPI. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis penyebab mengapa hukum asing sering diabaikan dan menggantikannya dengan hukum Indonesia yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Lalu yang tujuan yang ketiga yaitu menawarkan solusi berupa kodifikasi HPI Indonesia dan pembentukan sistem dukungan informasi hukum asing di pengadilan untuk memudahkan hakim dalam menerapkan hukum asing secara akurat. Lalu sumber hukum pemakaian hukum asing dalam HPI. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nasional. Sumber hukum utama yang mengatur pemakaian hukum asing di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang kedua yaitu Konvensi Internasional. Konvensi internasional seperti Konvensi The Hague mengenai hukum perdata internasional juga menjadi sumber penting yang memandu penerapan hukum asing dalam konteks perdata internasional di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu prinsip hukum, yaitu prinsip umum hukum yang diakui secara internasional seperti lex loci dan lex contractus berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan hukum yang berlaku dalam kasus-kasus yang melibatkan hukum asing. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Nabila Mulya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jurnal ini. Yang pertama ada perlakuan hukum asing. Dalam perkara PMH dengan unsur asing, Pengadilan Indonesia lebih sering menggunakan hukum Indonesia, meskipun doktrin menghendaki penerapan hukum asing. Namun untuk kontrak, pengadilan wajib menerapkan hukum asing yang dipilih oleh para pihak, menghormati prinsip kebebasan berkontrak. Yang kedua ada syarat sah perkawinan dan perceraian. Perkawinan dan perceraian yang melibatkan WNA harus mengikuti hukum nasional WNA tersebut. Pengecualian muncul jika hukum asing tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Indonesia, misalnya dalam kasus-kasus yang melibatkan hak asasi. Yang ketiga ada doktrin Renvoy. Doktrin ini menjelaskan bahwa hukum nasional pasangan WNA tidak digunakan jika hukum asing yang ditunjuk kembali ke hukum Indonesia. Selanjutnya ada pengakuan dan pengesahan anak. Pengakuan anak oleh WNA harus mengikuti hukum nasional orang tua, dengan syarat hukum tersebut sejalan dengan ketentuan hukum Indonesia. Selanjutnya ada pewarisan dan wasiat. Pewarisan dan wasiat yang melibatkan WNA atau dibuat di luar negeri harus tunduk pada hukum asing yang relevan, kecuali jika terdapat konflik dengan hukum Indonesia. Selanjutnya, prinsip ius curia novit. Hakim wajib mencari dan menerapkan hukum asing yang berlaku, tanpa hanya mengandalkan argumen dari pihak yang bersengketa. Dan yang terakhir ada kekeliruan dalam penerapan hukum asing. Banyak kekeliruan terjadi di pengadilan Indonesia dalam penerapan hukum asing yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, khususnya dalam perkara lintas negara. Selanjutnya, kesimpulannya, yang pertama, penerapan hukum asing dalam perkara perdata internasional di Indonesia bersifat wajib sesuai ketentuan choice of law yang harus diterapkan hakim secara ex officio berdasarkan prinsip ius curia novit. Yang kedua, praktik di pengadilan sering mengabaikan kewajiban ini dengan hakim lebih memilih menerapkan hukum Indonesia, meskipun ada unsur asing yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Yang terakhir, diperlukan sistem pendukung berupa akses hukum
asing di pengadilan dan kerjasama internasional, serta pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Internasional agar penerapan hukum asing lebih tegas dan konsisten. Selain itu, peningkatan kompetensi hakim dalam HPI sangat penting untuk menjaga kredibilitas peradilan. Selanjutnya, jadi, menurut kelompok kami, jurnal yang ditulis oleh Afifa Kusumadara ini menyoroti masalah penerapan hukum asing dalam HPI di Indonesia, yang secara teori wajib diterapkan dalam kasus dengan unsur asing. Berdasarkan prinsip choice of law dan ius curiae novit, hakim Indonesia seharusnya secara ex officio mencari dan menerapkan hukum asing. Namun, dalam praktiknya, banyak hakim lebih memilih hukum Indonesia, mengabaikan unsur asing sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Kelemahan ini terutama disebabkan kurangnya akses dan pengetahuan hakim terhadap hukum asing. Penulis juga menawarkan solusi berupa kodifikasi HPI dan pembentukan sistem yang memfasilitasi akses hakim terhadap hukum asing, serta kerjasama internasional antar pengadilan. Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya penerapan prinsip ius curiae novit secara lebih konsisten untuk memastikan keadilan dalam perkara internasional. Secara keseluruhan, menurut kami, jurnal ini menyajikan analisis yang kritis dan menawarkan solusi konkret untuk memperbaiki penerapan hukum asing di Indonesia, menjadikannya kontribusi penting dalam kajian hukum perdata internasional. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.